Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari grup 3 akan menyampaikan terkait dengan laporan pratikum final project untuk mata kuliah Production and Operation Analysis uh, dengan keanggotaan yang pertama adalah Ibadur Rahman Nur Wahid, kemudian Petra Budiman, saya, kemudian Radio Lutfi Ardiansa, Nicholas Jordan Ridwan, dan Stokomatudin Yusuf. Studi case-nya adalah terkait dengan peningkatan tren gaya hidup sehat selama pandemi, menyebabkan permintaan sepeda anak La Familia Bike meningkat secara signifikan dari tahun 2019 hingga 2021. Sebagai perusahaan yang melayani pasar internasional, La Familia menghadapi tantangan dan memenuhi lonjakan permintaan akibat keterbatasan kapasitas produksi, pengelolaan tenaga kerja, dan pengendalian persediaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan beberapa analisis operasional untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga kestabilan produksi, yaitu melalui forecasting untuk memprediksi permintaan tahun 2022. Aggregate planning untuk menentukan strategi produksi dengan biaya minimum, assembly process untuk memetakan alur perakitan produk, lot sizing untuk menentukan jumlah pemesanan material yang paling optimal, serta Kanban dan operation scheduling untuk mengatur kelancaran aliran produksi dan penjadwalan operasi secara efektif. Kemudian pada modul 1, modul terkait dengan forecasting, penggunaan metode time series forecasting dan whole double exponential smoothing dilakukan untuk memprediksi permintaan sepeda pada tahun 2022 berdasarkan data penjualan historis perusahaan. Kedua metode ini digunakan untuk menganalisis tren peningkatan permintaan serta menentukan metode peramalan yang tingkat akurasi terbaik sebagai dasar perencanaan produksi dan pengendalian persediaan perusahaan. Di mana untuk data forecasting ini kita ngambil data untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terkait dengan sales green bag, yellow bag, serta kita melihat per periodnya. Kemudian eh, Halls method dan TSD method ini kita terkait dengan metode forecasting itu kita akan menghitung untuk time series decomposition dan Halls-nya. Kita akan melihat minimum error-nya. Hasil perbandingan metode forecasting ini menunjukkan bahwa metode Halls double exponential smoothing memiliki tingkat error paling rendah dibandingkan metode time series decomposition. Nilai error pada metode Halls diperoleh sebagai MAPE 3,27%, MAD di 2115,82, dan MSE 4.902.150. Sedangkan metode time series decomposition menghasilkan error yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil tersebut, metode Halls dipilih sebagai metode forecasting karena lebih mampu menangkap tren peningkatan permintaan sepeda yang terjadi secara konsisten. Oleh karena itu, hasil peramalan dari metode Halls digunakan sebagai dasar dalam perencanaan produksi pengendalian persediaan perusahaan pada tahun 2022. Kemudian untuk modul yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan kami, dipersilakan. All method versus TSD method. Pada modul forecasting digunakan dua metode yaitu time series decomposition dan whole double exponential smoothing untuk memprediksi permintaan sepeda tahun 2022. Setelah dilakukan perbandingan tingkat error, metode whole menghasilkan nilai error yang lebih rendah dibandingkan metode TSD, sehingga dipilih sebagai metode terbaik. Metode ini dinilai lebih mampu menangkap tren peningkatan permintaan sepeda yang terjadi secara konsisten selama pandemi. Hasil forecasting kemudian digunakan sebagai dasar dalam perencanaan produksi dan pengendalian persediaan perusahaan. Di sini didapatkan nilai TSD yang ada pada tabel. Modul 2, Aggregate Planning. Pada modul ini, Aggregate Planning dilakukan perbandingan antara strategi overtime plus loss sales
dan overtime plus subkontrak. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan biaya produksi overtime, subkontrak, hiring, firing, serta holding inventory. Tujuan dari agregat planning ini adalah menentukan strategi produksi yang paling efisien agar permintaan pasar dapat terpenuhi dengan biaya operasional yang minimum. Strategi overtime dan subkontrak dipilih karena dapat membantu mengurangi kehilangan penjualan serta menjaga kestabilan tenaga kerja. Overtime dan lost sales. Overtime dan sales ini dilakukan dengan menambah jam kerja produksi untuk memenuhi peningkatan permintaan. Namun masih terdapat kemungkinan adanya permintaan yang tidak dapat dipenuhi atau lost sales. Strategi ini dapat membantu mengurangi biaya penyimpanan persediaan, tetapi memiliki risiko kehilangan potensi penjualan dan menurunkan kepuasan pelanggan apabila permintaan terlalu tinggi. Oleh karena itu, kapasitas produksi perlu direncanakan dengan baik agar kerugian losales dapat diminimalkan. Di sini untuk modul ini kami mendapatkan total cost sebesar 37.285.678.620 rupiah. Overtime dan subkontrak. Overtime dan subkontrak ini digunakan untuk tambahan jam kerja sekaligus bantuan dari pihak ketiga untuk mendukung proses produksi. Strategi ini bertujuan agar perusahaan tetap mampu memenuhi permintaan pasar yang meningkat tanpa harus menambah tenaga kerja dalam jumlah besar. Selain itu, penggunaan subkontrak juga dapat membantu mengurangi risiko loss sales dan menjaga kestabilan produksi, meskipun terdapat tambahan biaya dari pihak subkontrak. Dari tabel bisa kita lihat hasil dari overtime dan subkontrak yaitu total WAG, total overtime cost, total subkontrak cost, total inventory cost, total production cost, dan total cost. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model 3 yaitu assembly process. Jadi assembly process diperlukan untuk mengidentifikasi material-material atau sub assembly apa saja yang akan dibutuhkan dalam perangkaian suatu produk produk hingga menjadi finished good atau produk yang siap dipasarkan dari line produksi. Jadi pada dasarnya pada assembly proses kita membutuhkan yang pertama adalah assembly charts yang memuat detail dari kode setiap sub-sub assembly dan quantity tiap-tiap sub assembly yang nantinya akan disusun menjadi suatu charts. Kemudian ada product structure charts. Product structure charts sudah juga sebenarnya chart yang sama namun tujuannya nantinya akan lebih spesifik dalam pembuatan bill of material dari suatu finished goods. Kemudian setelah product structure charts dibuat, kita dapat membuat bill of material yang memuat keseluruhan sub assembly dalam satu tabel hingga memuat menjadi finish assembly. Selanjutnya ya ini assembly charts. Jadi untuk tahapan-tahapan pembuatan assembly charts itu kita membutuhkan data list of component dan list of assembly yang dimana list of assembly ini nantinya akan memuat suatu komponen assembly akan terdiri dari beberapa sub-sub assembly. Jadi sebagai contohnya pada case La Familia Bike ini untuk SSA 1 itu akan memuat rim dan spokes. Lalu kemudian di assembly charts nantinya akan ditaruh di paling atas. Kemudian di sebelah namanya adalah kuantitinya dalam suatu assembly. Jadi dalam suatu sub assembly 1 membutuhkan 2 rim dan 30 spokes.
Kemudian sub assembly 1 juga nanti akan menyusun sub assembly 1 yang terdiri dari sub assembly 1 dan tires dan seterusnya hingga membentuk assembly 2 yang kemudian adalah finish good dari assembly produk line dari La Familia Bike ini. Kemudian dari assembly charts ini kita biasanya akan membuat produk structure charts yang terdiri dari chart itu sendiri yang terdiri dari project name-nya, kemudian ada pembuatnya dan kemudian ada date-nya. Nah, dari produk structure chart ini tadi ada beberapa level, yaitu ada level 0, 1, 2, 3, dan 4, di mana level 0 adalah finish good atau final assembly dari beberapa sub assembly yang telah disatukan. Lalu untuk produk structure chart sendiri, karakteristiknya adalah dia menggunakan kotak-kotak beserta kode-kode dari setiap komponen. Kemudian di kotak sebelah kiri adalah penomoran yang didasarkan berdasarkan urutan assembly dia. Kemudian di samping kanan adalah quantity dari assembly tersebut. Nah, kemudian setelah dari produk structure charts, kita bisa membentuk bill of material. Karena pada dasarnya bill of material ini bisa terbentuk dengan adanya produk structure charts. Seperti yang saya ulas sebelumnya, jadi di kotak sebelah kiri akan ada penomoran komponen. Nah, nanti itu akan digunakan sebagai level dari assembly tersebut. Jadi untuk level-level yang ada di dari kolom sebelah kanan pada produk struktur chart dari level 0 sampai level 4 nantinya akan digunakan di dalam bill of material untuk menyusun penomoran yang ada di kolom level. Ini masuk ke modul 3 itu MRP dan MPS, di mana MPS merupakan Master Production Schedule, di mana metode penjadwalan produksi utama yang digunakan untuk menentukan jumlah produksi pada setiap periode berdasarkan hasil peramalan permintaan. Sedangkan MRP merupakan kebutuhan material agar proses produksi berjalan tepat waktu tanpa kekurangan maupun berlebihan dalam persediaan. Untuk dalam mencari MPS terdapat 4 perhitungan. Yang pertama yaitu melakukan forecast dan persediaan awal, menghitung master schedule, menghitung available to promise, menghitung project available and balance. Yang selanjutnya merupakan MRP result. Ada beberapa result ya. Yang pertama, result yang kedua, ketiga, result yang keempat. Yang selanjutnya yaitu modul 4, di mana program namanya zinc, di mana digunakan untuk menentukan strategi perencanaan produksi agregat dengan biaya paling optimal. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan biaya produksi overtime, subcon, serta holding inventory. Berdasarkan hasil perbandingan, strategi agregat planning digunakan untuk membantu perusahaan dalam memenuhi permintaan yang dilakukan secara efisien. Ini cukup. Terima kasih penjelasan dari kami.